Nah, eh, ada juga pertanyaan nih terkait dengan total biaya kepemilikan atau total cost of ownership ya, TCO ya. Nah, pertanyaannya adalah apa komponen utama dari TCO ini ya. Nah, sebenarnya ini pernah saya ulas di buku saya tentang eh, terkait dengan best value for money pengadaan BUMN. Nah, di buku itu sudah ada pembahasan lengkap tentang TCO. Tapi nggak apa-apa, kita lihat lagi ya TCO ini seperti apa. Jadi TCO adalah analisis ya yang digunakan untuk melihat biaya tersembunyi atau biaya secara utuh dari suatu barang yang akan kita beli atau jasa yang kita beli. Jadi yang dilihat itu selain dari harga yang sudah dibayarkan, ada nggak harga biaya tersembunyi lainnya, dan siklus lengkapnya seperti apa dari pembelian barang tersebut. Nah, nilai ini mencakup setiap hasil pemilikan, ya baik bentuknya akuisisi, operasi atau biaya yang lebih ringan dari adanya perubahan-perubahan yang mengalir dalam suatu instansi ya. Nah, kita lihat dulu TCO ini dikaitkan dengan harga ya. Total biaya kepemilikan atau TCO ini menyoroti perbedaan antara harga pembelian dan biaya jangka panjang. Jadi dilihat secara utuh tuh, ya. Bukan hanya sekedar habis beli udah selesai, enggak. TCO enggak seperti itu. Nah, analisis ini menjadi sorotan sejak pertengahan tahun 80-an ya. Karena biaya dalam mendukung akuisisi perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi ya, itu ditemukan biayanya itu bisa 5 sampai 8 kali lipat dari total harga barang yang dibeli. Jadi seorang manajer pernah menemukan ya bahwa untuk melakukan operasional dari perangkat keras dan perangkat lunak itu dia membutuhkan dukungan peralatan dan perangkat lunak lainnya yang ternyata begitu dikumpulkan secara utuh seluruhnya ya. Nah, ini bisa mencapai 5 sampai 8 kali dari barang yang dia beli. Ya, jadi ini yang disebut dengan biaya tersembunyi. Jadi biaya tersembunyi ini adalah biaya yang tidak dapat dilihat di awal, tapi dia bisa muncul setelah barangnya itu atau jasanya itu kita beli. Nah, ini yang dilihat kalau kita bicara TCO dengan harga ya. Nah, jadi TCO ini dapat membantu membuat perbandingan penting antara kalau seandainya Anda beli barang, mana yang lebih menguntungkan, sewa atau beli. Ya, dibuat perbandingannya. Kalau sewa berapa, beli berapa. Ya. Nah, tapi harus Anda ingat, harusnya biaya sewa itu lebih murah daripada harga beli. Ya, ya kalau dalam hitungan TCO biasanya harga beli itu jauh lebih ekonomis ketimbang kalau kita sewa. Karena barang yang kita beli itu ada resale value-nya. Kalau sewa itu biasanya enggak. Jadi ini harus dibandingkan. Jadi jangan sekedar menyewa suatu barang ya. Nah, kebiasaan di perusahaan apalagi kalau direksinya itu otaknya agak kurang gitu ya. Ya, karena baru menjabat dengan gagah beraninya bilang, "Udah sewa aja itu, sewa aja." Dia nggak ngitung. Ya, sewa lebih murah. Ya, sewa lebih murah. Tapi kalau kita bicara TCO belum tentu dia murah. Bisa jadi kalau beli lebih murah gitu loh. Karena apa? Karena ada hitung-hitungan biaya-biaya tersembunyi yang harus Anda hitung. Ya, nah ini ya. Jadi ini kalau bicara secara harga ya. Jadi kalau kita bandingkan bicara TCO dengan harga ya seperti itu. Nah, ada tiga komponen inti perhitungan TCO yang perlu Anda pahami, yaitu yang pertama itu terkait dengan eh, biaya akuisisi ya. Biaya akuisisi itu maksudnya biaya Anda mendapatkan barang itu ya. Nah, ini bisa selain dari harga barang atau nilai barang yang Anda beli, itu juga biasanya ada tambahan seperti biaya peralatan ya atau biaya properti lainnya ya, baik sebelum pajak maupun sesudah pajak, dan juga ada keuntungan tersembunyi seperti diskon, komisi, insentif pembelian ya, biaya penutupan. Nah, jangan sampai nanti Anda beli barang komisinya masuk ke oknum. Nah, ini sering terjadi nih ya, baik di pemerintahan maupun di perusahaan. Nah, ini jadi dilihat itu yang pertama biaya akuisisi atas produk tersebut ya, baik barang maupun jasa. Nah, yang kedua yang dilihat itu biaya personalnya. Biaya personal ini termasuk misalnya kalau Anda adalah biaya langganan atau biaya layanan
untuk menggunakan barang tersebut. Nah, itu harus dihitung. Nah, ini termasuk juga biaya utilitas, tenaga kerja operatornya ya, baik langsung maupun tidak langsung, dan biaya pelatihan kalau disyaratkan ada pelatihan ya. Nah, ini perlu diperhatikan di situ sebagai yang kedua. Yang ketiga itu adalah biaya personil. Biaya personil itu mencakup biaya staf, personil pendukung peralatan, dan fasilitas yang menjadi peralatan tersebut, di mana kita menggunakan pihak ketiga atau orang lain atau operator untuk melaksanakan atau menggunakan atau memanfaatkan fasilitas tersebut. Nah, ini juga termasuk pelatihan berkelanjutan dan biaya tenaga kerja ya, untuk tujuan pemeliharaan. Nah, bagi orang keuangan ya, TCO ini ya harusnya Anda pahami, karena ini berarti mengaitkan juga dengan bahasa Anda sebagai orang keuangan, karena total biaya sebenarnya tidak hanya mencakup biaya pembelian saja, tapi juga di situ ada biaya penghematan tambahan atau arus pendapatan yang diciptakan karena adanya investasi modal. Nah, perubahan arus kas ya, kalau kita lihat dalam opsi bisnis seperti biasa ya, ini merupakan salah satu yang dilakukan untuk memitigasi TCO ya. Jadi uang tersebut harus dinilai ya berdasarkan perhitungan nilai sekarang ya secara bersih, dan untuk kemudian dipertimbangkan nilainya dari waktu ke waktu ya. Jadi ada present value-nya ya, ada future value yang harus Anda hitung sebagai orang keuangan. Nah, tapi secara keseluruhan TCO ini adalah alat yang sangat penting ya untuk mengambil keputusan apakah Anda mau melakukan pengadaan ya. Seperti apa pengadaan yang akan Anda lakukan. Nah, karena itu dalam melaksanakan TCO diperlukan pemahaman tentang investasi, biaya investasi baik langsung maupun tidak langsung, kemudian dampaknya serta biaya-biaya apa saja yang akan muncul di masa yang akan datang. Jadi bagi Anda di pengadaan ya, saya harap Anda udah makin memaksimalkan penggunaan TCO. Jadi kalau belanja tidak sekedar belanja. Karena dalam pengamatan saya masih banyak instansi, mau instansi pemerintah maupun perusahaan seperti BUMN, BUMD juga ya, yang belum menggunakan TCO ini secara maksimal. Jadi kalau belanja sekedar belanja ya. Jadi itu yang kata si Bu Hamka itu ya, kalau sekedar kerja kalau kerja sekedar kerja, babi di hutan juga kerja. Nah, jangan sampai jadi babi ya, karena kita manusia punya akal dan pikiran untuk memaksimalkan hasil pekerjaan kita.